Ketua DPRD itu tunjangan perumahannya saja itu 51 juta sekian. Untuk wakil sekian juta. Untuk anggota biasa 35.500.000. Itu yang kemarin sempat saya lihat di YouTube-nya Bang Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Aliman Haris, di acara Sandasan Usik. Pemirsa, kali ini kita akan ngusik salah satu status dari akun medsos. Sangat menarik ini sebetulnya kalau kita usik, karena makanya di edisi kali ini Sandasan Usik tertarik untuk musik status ini. Ini pemirsa, kita buka dulu status dari akun Matur Husairi. Akun Matur. Kita baca dulu. Ada orang konsultasi ke saya. Ada sumbangan dari warga untuk bangun masjid. Terus uang itu mau dipakai kulakan, pokir, atau jasmas. Bagaimana menurut Anda? Begitu susahnya kah mengakses dana hibah dari kabupaten dan provinsi? Wah, ini statusnya begitu, pemirsa. Terus ditambahi gambar Buddha bersemedi. Ini apa maksudnya, saya kurang tahu ini. Maksudnya ini kurang tahu saya ini, pemirsa. Itu mendapatkan respon sangat luar biasa, beragam, pemirsa. Entah berapa responnya ini, tapi saya coba untuk baca respon pertama dari Ahmad An-Nur. Masyarakat berpikir seperti ini maklum, karena hampir tidak ada bantuan pemerintah yang berupa jasmas atau pokmas di Bangkalan ini yang gratis. Tren jual beli program yang dilakukan oleh legislatif maupun eksekutif masih menguat, dan harganya pun cukup fantastis. Ada di angka 25 sampai 30% dari anggaran yang diminta. Itu pun bayar di muka. Wow, ini Ahmad An-Nur ini. Luar biasa ini Ahmad An-Nur ini. Itu pun bayar di muka. Keberadaan Dewan saat ini layaknya mucikari. Mucikari yang hanya menjajakan barang dagangannya, jasmas atau pokmas. Kemudian ambil untung dari presentase program yang dijualnya. Dalil mereka saat mencalonkan diri banyak ngeluarin modal, sehingga dianggap wajar. Jadi sekalian promosi saja. Bagi masyarakat yang butuh program bantuan pemerintah bisa ke pusat, grosir di kantor DPRD atau kantor kepala daerahnya, bupati atau gubernur. Di sana tersedia harga grosir dan eceran kok. Jadi enak, bisa kulakan atau patungan. Jabatan bukan dijadikan sarana membantu rakyat, tapi dijadikan senjata untuk memalak rakyat. Wow, ini kayak sudah merenungkan tentang persoalan perilaku pejabat kayaknya ini Ahmad An-Nur ini. Kalau fenomena LSM selama ini dibilang tukang palaknya dinas, nah kalau Dewan ini beda lagi, yaitu jadi tukang pajaknya rakyat. Bisa pajaknya rakyat, anggaran untuk rakyat, tapi mereka masih dipajak 25-30%. Kan sama saja. Pemirsa, ini pertama kali yang merespon statusnya, status akun Matur ini kalau nggak salah ini anggota Dewan Provinsi. Ini menarik, makanya karena yang punya status ini adalah anggota dewan, menarik ketika menulis status semacam ini. Ada Mas Rahim harus punya link. Ben Salahuddin sekalian suruh jadi Juj Majuj. Ahmad 09, aneh, kulakan kok jasmas pokir, kok enggak kulakan ikan koncel bayi. Topan dan banyak lagi ke bawah. Topan Fendi. Yang ngajarin siapa? Yang ditiru siapa? Wah, ini pertanyaan besar ini.
Ini pemirsa, ini menarik untuk kita usik ini. Ini status ini menanyakan hukum. Responnya seperti ini sudah menggelisahkan ya, katanya ada LSM, tukang palak, kalau Dewan Tukang Pajak. Ada orang konsultasi ke saya, ada sumbangan dari ini nih, menarik untuk kita bahas ini dalam ini pemirsa. Ini mungkin ada matur ini mungkin ada tamu gitu ya, menanyakan tentang masalah hukum. Hukumnya menarik sumbangan ke masyarakat untuk dijadikan kulakan, pokir atau jasmas. Jadi bicara hukum apanya ini? Kalau bicara hukum agama mungkin ya, atau hukum agama yang lebih pas untuk menjawab ini adalah para kiai dan para ustadz MUI, biar mengeluarkan fatwanya nanti. Ada fenomena yang terjadi di masyarakat yang penting untuk ditanggapi dan direspon oleh para agamawan dan juga para kiai, para MUI menurut saya, untuk direspon dan keluarkan fatwa apa sebetulnya ini kasusnya, status hukumnya halal apa haram, mubah, jaiz atau gimana. Ini nanti yang berhak untuk menjawab adalah orang ahli agama. Ini nanya ke matur ya gimana, wong anggota dewan ditanya ini. Tapi lebih menarik ini pemirsa, untuk mendapatkan pokir atau jasmas, program dari negara, hibah gitu ya, ini di bawahnya hibah dari negara, dari pemerintah. Kalau membeli itu boleh enggak? Kalau urusan agamanya itu urusan nanti, urusan agamanya urusan para kiai. Tapi kalau ini dikaitkan dengan tugas pokok fungsi dari dewan, sebetulnya dari anggota dewan dipilih menjadi perwakilan rakyat, wakil dari rakyat. Mestinya kebijakan-kebijakan negara yang dihasilkan oleh peran dan sikap dewan itu adalah memang diperuntukkan untuk kemaslahatan dan apa yang dibutuhkan oleh konstituennya. Itu nalar normalnya semacam itu, Tapi kalau ada cerita yang seperti yang diceritakan oleh matur ini ada fenomena yang penting untuk kita perhatikan gitu ya, secara serius. Meskipun ini mungkin sudah banyak orang yang menganggap ini sesuatu hal yang biasa, menganggap ini sudah menjadi kelumrahan yang terjadi di lapangan, itu wallahu alam. Tapi ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan oleh para kiai khususnya, dan juga para ahli tata negara. Ini bisa dibenarkan enggak gitu. Menurut saya karena memang tugas dari dewan itu adalah memang untuk bagaimana menjadi wakil dari rakyat, untuk bagaimana bekaki kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat, maka tidak perlu sebetulnya untuk membeli kebijakan-kebijakan yang akan diturunkan oleh peran yang ada di dewan itu. Itu menurut saya, pemirsa, menurut saya. Tapi kalau seumpama kita feedback ke belakang, karena untuk menjadi anggota dewan itu memang tidak mudah dan tidak murah. Tidak mudah dan tidak murah. Dalam konteks ini saya bisa memaklumi. Maaf ya, ini bukan bicara hukum, bukan bicara hukum. Tapi dalam konteks ketika bagaimana anggota dewan itu bisa terpilih sebagai wakil rakyat dan dilantik, itu tidak mudah dan tidak murah. Dan itu diakui oleh semua pihak. Dan rakyat sendiri seringkali juga aci. Bahkan kalau ada istilah kerjaan itu, kalau tidak ada PCI dan berasnya tidak akan memilih, kan begitu. Kalau melihat dari logika itu, maka menjadi wajar dan dapat dimaklumi ketika anggota dewan melakukan hal sebagaimana yang distatuskan oleh Bang Matur. Karena yang dijadikan landasan sikap, landasan berpikir, landasan untuk menentukan peran-perannya itu adalah
teori ekonomi yang dipakai, bukan teori pelayanan. Meskipun secara undang-undang dan konstitusi sebetulnya menjadi anggota dewan itu atau pejabat publik itu adalah melayani masyarakat, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan memang untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Itu secara konstitusi sebetulnya. Maka kerja-kerja dewan itu sebetulnya memang negara berkewajiban untuk memberikan penghasilan. Jadi dewan itu menjalankan gaji, mendapat tunggakan, tunjangan dan lain sebagainya. Bahkan itu tidak sedikit pemirsa. Kalau kemarin sempat saya lihat di YouTube-nya Bang Saleh, lawyer gitu Bang Saleh, itu sempat membahas masalah tunjangan perumahan untuk DPRD tingkat 1 Jawa Timur berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 sekian-sekian gitu ya. Menurut Bang Soleh, untuk ketua DPRD itu tunjangan perumahannya saja itu 51 juta sekian. Untuk wakil sekian juta. Untuk anggota biasa 35.500.000. Itu yang kemarin sempat saya lihat di YouTube-nya Bang Soleh. Atas keputusan gubernur itu hanya tunjangan perumahan, bukan tunjangan-tunjangan yang lain. Bukan tunjangan-tunjangan yang lain. Karena pemirsa, anggota dewan itu sebetulnya di samping memang berhak untuk mendapatkan tunjangan untuk tunjangan perumahan, ada 7 item sebetulnya menurut PP nomor 18 tahun 2017. Itu haknya ada 7 item. Kalau nggak salah, ini tak buka dulu pemirsa, biar tidak salah. Di pasal 2-nya penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD meliputi 1. Uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain. Itu juga tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses. Ada banyak item sebetulnya kalau bicara tunjangan, entah itu gimana pelaksanaannya. Tapi tadi yang saya sempat singgung itu adalah yang sempat dibahas oleh Saleh, lawyer, hanya 1 tunjangan perumahan itu 51 juta. Luar biasa pemirsa. Hanya 1 tunjangan. Ada berapa item tunjangan itunya ya, bayangkan sendiri, dan saya tidak akan membahas ini lebih dalam lagi. Ini untuk tingkat Jawa Timur ya pemirsa. Kalau untuk anggota dewan Kabupaten Bangkalan ya, Kabupaten Bangkalan, kalau bicara masalah tunjangan dan juga take home pay gitu ya, take home pay-nya kurang lebih anggota itu menerima 38 juta. Itu di luar ini sebagaimana dilansir di pojok Madura, pojok Suramadu. Jadi ini rilis dari Sekretaris Dewan dulu ya, waktu baru dilantik. Untuk ketua itu akan mendapatkan tak baca dulu pemirsa. Diketahui besaran gaji ketua DPRD yakni 2,1 juta dengan tunjangan perumahan 14,6 juta, tunjangan transportasi RP 14,7 juta, dan juga tunjangan komunikasi RP 14,7 juta. Ini kalau tingkat kabupaten. Dan ini memang haknya anggota dewan, dan saya sangat setuju anggota dewan itu memang harus diberi fasilitas yang lebih dari negara gitu ya. Yang lebih dari negara. Kalau ini untuk yang kabupaten kota Kabupaten Bangkalan ini sebetulnya ini di luar tunjangan-tunjangan alat kelengkapan menerima 38 juta kurang lebih kalau anggota gitu ya. Kalau anggota biasa. Ada 3 item itu tunjangan perumahan
14,1 juta tunjangan komunikasi gitu ya. Tunjangan komunikasi dan tunjangan transportasi ini untuk ketua dan untuk wakil ketua. Kalau untuk anggota itu sebetulnya untuk gaji itu sebesar 1,575 juta, 13,6 juta untuk tunjangan perumahannya, tunjangan komunikasi 14,7 juta juga, dan tunjangan transportasi sebesar 13,5 juta. Gitu pemirsa. Jadi rata-rata kalau anggota 38 juta itulah selain dari tunjangan alat kelengkapan lainnya yang jadi balik, yang jadi anggota komisi atau pimpinan komisi itu beda lagi. Tapi semua itu menurut saya sah-sah saja dan itu memang haknya anggota dewan. Memang haknya anggota dewan untuk mendapatkan fasilitas itu. Karena kerja-kerja dewan itu memang untuk bagaimana memikirkan hak-hak rakyat, memikirkan kepentingan rakyat, memikirkan kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Kalau tidak mendapatkan fasilitas semacam ini, ya kasihan juga masa harus mikir gitu. Tapi meskipun ada anggapan bahwa take home pay dan penghasilan anggota dewan itu terlalu besar gitu ya, sebagaimana yang dibahas oleh Bang Saleh untuk tingkat DPRD tingkat Jawa Timur, angka 51 juta, angka 35,500 juta untuk anggota, hanya satu tunjangan perumahan itu dianggap tidak mempresentasikan sensitivitas krisis terhadap masyarakat yang sekarang sedang pandemi. Itu kalau Bang Saleh. Tapi kalau saya melihatnya ini wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Gitu mirsa, karena memang anggota dewan itu memang mempunyai tugas yang berat dan segala macamnya. Mirsa. Karena memikirkan nasib masyarakat Jawa Timur kalau bicara Jawa Timur, kalau di Bangkalan nasib masyarakat Bangkalan dan lain sebagainya. Tuh pemirsa. Bagi yang terbelalak dengan angka ini silakan terbelalak saja. Bagi yang biasa-biasa saja ya tersenyum saja. Tapi ini menurut saya adalah sesuatu yang wajar untuk didapatkan oleh anggota dewan baik provinsi ataupun daerah, kabupaten. Ini tidak bicara masalah hak keuangan yang didapatkan oleh anggota dewan pusat, mungkin lebih luar biasa lagi pemirsa. Itu. Tapi semua itu memang untuk bagaimana memaksimalkan peran-peran perwakilannya untuk bagaimana memikirkan hak-hak rakyat. Nah, makanya kalau tadi kita bicara tentang masalah pokir dan pokmas yang tadi sempat distatuskan oleh Bang Matur, kalau harus ada jual beli dan segala macamnya, itu dalam konteks ini mestinya dengan penghasilan semacam ini tidak perlu untuk ada jual beli kebijakan.